Oke, semuanya. Saya akan langsung mulai biar tidak makan waktu. Nanti kalau udah ada yang baru join, biarin dia langsung mengikuti ya. Karena saya kan pakai linknya gratis, tidak pakai link berbayar. Hari ini dengan kelas 1F. 1F1 ya? 1F1 apa 1F2 ini? F2, Miss. Oke, 1F2. Oke, 1F2 pertemuan kelima dengan topik hobbies. Oke. Ntar dulu. Oh, nggak mau ya. Bentar dulu. Sebentar, saya tutup error dia. Udah terlihat di layar Anda tulisannya speaking gitu. Betulkah? Benar ya, berarti. Kok freeze ya? Apakah sinyal saya yang jelek? Udah, Miss. Miss. Oke. Ya, baik. Nah, kita mulai. Hari ini kita akan mempelajari tentang hobbies. Apa aja ya kosakata hobbies. Dan kata like and dislike. Jadi like and dislike ini dimaksudkan untuk kalau kamu menyukai sesuatu, kamu akan bilang like, tapi kalau kamu tidak suka, kamu akan bilang dislike. Oke. Subtopik yang kita pelajari pertama adalah vocabulary hobinya. Jadi hobi itu ada apa aja, misalnya bermain bola, berenang, mendengarkan musik. Itu apa yang dimaksud dengan hobinya, bagaimana katanya, itu vocabulary maksudnya di situ. And then expressing like and dislike, bagaimana membuat kalimat pola yang benar dengan like and dislike. Kemudian practice, nanti latihan terakhir membuat kalimat yang benar terkait kalimat like and dislike sama hobi. Oke, kita mulai. Pertama, saya sambil nyatetin nama anak-anaknya ya, ngerti apa enggak gitu yang saya ajarkan. Semuanya on kamera ya, karena kalau nggak on kamera, saya nggak absen Anda. Masalahnya dari kampus aturannya setiap kali online Zoom, mahasiswa harus menyalakan kameranya. Jadi itu baru dianggap dia absen atau hadir kita. Oke, kita kembali ke hobbies. Jadi ekspresi untuk menanyakan hobi Anda bisa pakai dengan what are their hobbies? Apa hobinya? Hobi yang pertama ini ada membuat kue. Bahasa Indonesianya, bahasa Inggrisnya apa kalau membuat kue? Ada yang tahu? Membuat kue. Bahasa Inggrisnya adalah, nggak ada yang tahu. Baking cake. Ya. Berikutnya memasak. Apa memasak bahasa Inggrisnya? Cooking. Yes, very good Anastasia ya tadi ya. Saya sambil ngafalin nama anaknya Anastasia. Oke. Cooking, yang kedua cooking. Jadi ingat ini dari dua hobi, dua kosakata hobi dia pasti menggunakan verb ing, baking sama cooking. Next, yang ketiga ini apa kira-kira? Bersepeda. Ada yang tahu? Bicycling. By-nya nggak ada ya, jadi diubah menjadi cycling. Hampir benar. Ayo apa? Lupa kan? Dio, Miss. Dio ya, oke Dio. Bahasa Inggrisnya adalah cycling ya.
By-nya dihilangin. Kemudian yang ketiga itu ada gambar berenang, berarti hobinya adalah Swimming. very good, swimming. Kalau yang bersuara, yang nampak di layar saya catat nama anaknya itu, biar tahu yang ngomong mana, biar melihat. Oke, habis swimming kita punya bermain basketball. Ada yang bermain basketball? Playing basketball. Yes, very good, Chandra. Bermain basketball, playing basketball. Nah, bermain sepak bola. Nah, ini ada dua. Ada yang namanya football, ada soccer. Yang mana jadi yang benar kita pakai di Indonesia? Playing football or playing soccer? Playing Football. Oke. Karena kalau kita bahasa yes. Sebenarnya football apa soccer sama-sama benar, cuma karena bahasa Inggrisnya mengikuti Amerika jadi pakainya football. Biasanya playing soccer itu biasa sering dipakai pada orang Inggris atau British ya. Next, habis itu ada bernyanyi. Kira-kira apa bahasa Inggris bernyanyi? singing. Yes, Anastasia singing. After singing ada dengerin headphone itu tuh. Ada kabel sama lagi tiduran tersenyum. Ngapain dia? Listening. Listening, Gabriela. Listening what? Music. Listening to. Don't forget to-nya. Listening to music. Okay. Next, after listening to music, Gabriela ya tadi ya. Next, memancing katanya. Apa itu gambaran memancing bahasa Inggrisnya? Will be? Fishing. Very good, Dio. Fishing. Berkebun. Gambarnya itu berkebun. What is that berkebun? Gardening. Very good. Garden. Yes, gardening. Hilal ya. Gardening. Nah, sekalian di screenshot ya, mana tahu nanti keluar di soal UTS apa UAS, karena saya nanti uploadnya masih terakhir. Tadi udah sampai gardening, berikutnya membaca buku. What is the English of membaca buku? Reading book. Yes, Reading book. boleh. You can say reading book, tergantung yang dibaca, tapi reading kata dasarnya. You can say reading a book, reading a magazine, reading a novel, reading a comic, reading a newspaper, and reading yang lainnya. Tapi reading adalah merupakan hobi karena dia menggunakan kata kerja verb ing. Nanti di belakangnya tinggal tambahkan mau reading apa. Di samping reading, what is that? Apa itu? Sedang menari. Bahasa Inggrisnya adalah? Dancing. Very good, Dancing. Hilal. Dancing. Dancing. Di sampingnya setelah dancing itu apa itu? Watching. Watching what? TV, television ya. Yes. Watching television bahasa Inggrisnya. After watching television, di sampingnya ada sedang bermain game, berarti bahasa Inggrisnya? Playing. Playing games. Very Games. good. Playing games. Nah, kalau suka ngambil foto, apa bahasa Inggrisnya? Taking foto apa taking picture? Mana yang benar kira-kira? Taking picture. Taking picture. Seringnya dipakai taking photos, bukan picture, photos. Foto. Jangan sampai salah ya, nanti kalau nggak sesuai dengan yang diajarin, nanti kalimatmu salah pas ditanya di UTS. Taking photos, di sampingnya tuh sering terjadi kesalahan. Menggambar apa melukis? Melukis. Yes, Mom. Miss. yes, melukis karena ada kuas ya. So, what is the English of melukis? Painting. Very good, painting. Kalau menggambar berarti drawing. Jadi beda, drawing and painting. Alatnya lihat apa yang digunakan. Baru kamu bisa menentukan dia drawing or a painting. Ini yang agak membingungkan, hanging out with friends. Karena cuma berdiri gitu, tidak menjelaskan ngapain aktivitasnya. Sama yang di sebelah ini. Di sebelah ini juga bukan menonton sinema, tapi dia
Ada azan agak bertabrakan ya. Dia going to the cinema. Harusnya kalau going to the cinema dia lagi pergi ke arah sinema. Cuma ini kan lagi nonton film. Jadi agak ambigu gambarnya. Tapi kata yang tepat apa kata yang dimaksud adalah going to the cinema sama hanging out with a friend. Oke. Oke. Wait. Oke, sebelum saya lanjut ke sini, tadi kita punya 20 hobbies, kata dia. Ada 20 hobi. Selain hobi yang ada di layar saya, itu banyak hobi-hobi yang lain. Contohnya, anybody knows, ada yang punya ide? Kira-kira hobi apa lagi bisa ditambahkan selain yang di layar saya? Sleeping, Miss. Sleeping. No, that's not a hobby. That's you being lazy. Itu kamu sedang malas. Does anybody have an idea about other hobby that I haven't mentioned on my screen yang belum saya sebutkan di layar saya? Jalan-jalan. What is jalan-jalan in bahasa Inggris? Traveling. Vacation. Yes, traveling. No vacation. Traveling. Hang around. Hang around. Traveling. The correct one is traveling. Ya. Traveling. Oke. Zaman dulu juga suka ada collecting stamps ya dulu. Tapi sekarang enggak. Kadang sekarang itu orang suka misalnya collecting botol, macam-macam botol minuman ada yang suka betul. Collecting botol, bahasa Inggrisnya ada nggak? Collecting magazine, ada yang orang suka mengkoleksi majalah dari zaman dulu sampai sekarang itu ada. Atau misalnya collecting, tadi saya bilang stiker, bukan stiker. Collecting magnet yang ada di depan kulkas. Kalau misalnya habis pergi kemana-mana, ada yang suka beli magnet ditempel di kulkasnya. That is collecting refrigerator, magnet refrigerator. Atau ada satu lagi crafting. Jadi orang yang suka melakukan seni, kerajinan-kerajinan itu disebut dengan crafting. Jadi diingat segala hal yang berhubungan dengan hobi, Anda akan menyebutkannya dengan kata kerja verb ing. Ya, jadi sudah cycling, cooking, reading, pokoknya ing semuanya, tidak boleh tidak ada ing. Yang pertama untuk menjelaskan kosakata hobi. Nah, berikutnya kita akan melihat materi yang kedua yaitu like and dislike. Tadi harusnya ada audio, cuma saya bacakan saja ya, biar cepat. Jeno recently started a new job. Sedang memulai pekerjaan baru si Jeno. Now she has more free time. Dia sekarang punya waktu yang lebih senggang. She's happy. Dia lebih happy because she has more free time. Karena dia punya banyak waktu luang, dia menjadi bahagia. She can do things she interested in. Dia bisa melakukan hal-hal yang dia suka. Jeno really likes to read. Dia suka baca. Enjoy reading different kinds of book. Suka baca macam-macam buku. Such as seperti science fiction, mystery, and romance. Okay, science fiction udah tahu ya, artinya misteri sama romantis. Her favorite book, buku yang dia suka adalah IQ 84 by Haruki Murakami. Berarti ini kayaknya dari Jepang ya, karena namanya Haruki Murakami. It is interesting, kata dia, because it is a mystery and a love story. Jadi ada paduan misteri, juga ada cerita love story. She also enjoys listening to music, suka mendengarkan musik. She likes different kinds of music, seperti macam-macam musik yang dia suka adalah pop, jazz, and rock, katanya. She listens to pop music in the gym, mendengarkan lagu pop di waktu berolahraga, jazz di rumah when she relaxing, saat dia sedang relax, dan rock on her way to work, waktu dia mau pergi kerja. On her days off, pada hari-hari liburnya, Jeno likes to play basketball. Jeno suka bermain basket dengan teman-temannya. She's not very good at basketball. Dia tidak begitu mahir bermain basket, but she thinks it is fun. Tapi menurutnya menyenangkan. Oke, dari paragraf ini Anda bisa mengidentifikasi kalimat yang menjelaskan mana yang disukai Jeno, mana yang tidak disukai Jeno. Sekarang saya kasih tahu dulu kalimatnya. Oke, there are 5 sentences yang describing about like and dislike. For example, number 1, Jeno really likes to read. Jeno suka membaca.
She enjoys reading different kinds of book. Dia suka membaca bermacam-macam buku. She also enjoy listening to the music. Dia suka mendengarkan berbagai macam musik. She likes different kinds of music. Dia juga suka mendengarkan bermacam-macam musik ya. Enjoy listening, suka mendengar. Yang berikutnya bermacam-macam musik disukainya. Dan Janel likes to play basketball. Janel juga suka bermain basketball. Jadi kalimatnya itu untuk menceritakan hobi itu bisa pakai really likes sama enjoy. Ada kata yang baru. Jadi selain menceritakan my hobby is reading, kamu bisa pakai kata I really likes to read. Cuma pola kalimatnya berbeda. Nanti kamu akan memahami pola kalimat di bagian belakang. Sekarang kita lihat ya, cara membuat kalimatnya. Nanti, oh ya, dalam menceritakan apa yang kamu suka dan apa yang tidak kamu suka, itu ada 5 fase, 5 level. Kalau suka banget, love. Kalau biasa aja, like. Kalau di tengah-tengah, it's okay. Kalau kamu tidak suka, bilangnya dislike. Tapi kalau kamu benci, kamu bilangnya hate. Hate itu benci, dislike tidak suka. Jadi kalau orang tidak suka, belum tentu dia benci. Tapi kalau dia udah benci, dia nggak mau sama sekali melakukan hobi tersebut. Ya, itu level-levelnya. Kalimatnya dibuatnya bisa I love dancing, I love, tinggal ditambahkan itu love, like, dislike, dan hate. Yang berbeda itu pola kalimat yang okay. Yang okay itu kan kalimat di paling bawah itu traveling is okay. Jadi okay-nya di belakang. Berbeda dengan yang 4 lainnya, love, like, dislike, and hate. Dia diikuti dulu oleh subjek I, baru diikuti love, like, dislike, dan hate, baru diikuti hobinya apa. Misalnya saya suka menari, I love dancing. I like reading, saya suka membaca. I dislike cooking, saya tidak suka memasak. Dan I hate football, saya benci football. Ingat ya pola kalimatnya selalu dimulai dengan subjek. Bisa ditambahkan dengan love, like, dislike, sama hate, baru diikuti hobi. Namun akan berbeda pola kalimatnya jika menceritakan it's okay. Jadi pola kalimat is okay itu dimulai dulu dengan hobinya. Traveling is okay. Playing basketball is okay. Cooking is okay. Begitu caranya ya membuat kalimat kalau mau memakai kalimat ekspresi yang like dan dislike dengan 5 degree ini. 5 degree itu artinya 5 level, 5 step, 5 fase dalam menciptakan like and dislike. Nah, ini adalah pola kalimatnya. Pola kalimatnya itu ada positif dan negatif. Kalau positif pakai like, kalau negatif pakainya dislike. Kalau like, Anda tinggal tambahkan tadi subjek dulunya apa, semua subjek Ayu, Dewi, he, she, it, boleh. Yang penting dia diikuti like, love, like, sama love. Nah nih, jangan lupa kalau kamu mau pakai buat kalimat positif kan pakainya like atau love ya. Nah, dia harus ada S-nya kalau subjeknya he, she, it. Tapi selain subjek he, she, it, dia nggak perlu likes, nggak perlu S. Seperti subjek I di sini, dia pakainya like aja, nggak ada S-nya di kata like. Nomor 2, di situ pakainya subjek she, tapi love-nya harus ada S. Ya. My cat kan adalah kata ganti it, jadi like-nya harus ada S, dan you tidak menggunakan S. Jadi ingat dalam kalimat positif kalau mau menceritakan like sama dislike, subjek he, she, it saja yang menggunakan S pada likes atau loves. Selebihnya tidak perlu ada S ya. Yang perlu diingat pertama. Yang kedua, kalimat negatif pakainya dislike. Nah, kalimat dislike tinggal ditambahkan subjeknya apa di depan sama dengan kalimat like. Kalau subjeknya he, she, it, dislike-nya pakai S. Seperti contoh di sini. Doni kan diikuti hate, makanya hate-nya harus ada S. My mother pakainya doesn't like, bukan do like, do not like. I nggak perlu pakai S, they don't pakainya don't, bukan doesn't ya, sama they juga dislike. Diingat ya polanya, ada 2 cara kalimat negatif untuk menjelaskan mana yang kamu suka dan mana kamu tidak suka. Pakai dislike atau hate, dan yang kedua adalah don't dan doesn't like. Paling gampang itu yang memakai like and dislike, like and hate. Jadi kamu tinggal menambahkan S atau tidak aja gitu.
Kalau doesn't sama don't like itu kamu akan bingung nanti. Mana yang pakai do not, mana yang pakai doesn't. Tapi kalau kamu sudah terbiasa nggak apa-apa. Karena kalau do not itu menggunakan subjek are, you, they, we. Itu do not. Tapi kalau doesn't like pakainya he, she, it. Nah, sementara kalau kamu menggunakan ekspresi dislike atau hate, itu hanya fokus pada penambahan s. Sama dengan membuat kalimat yang like. Kalau di kalimat like, subjek he, she, it pakainya s ya. He likes, she likes, sama it likes. Tapi kalau kalimat negatif, kamu tinggal pakai dislike, pakai s apa enggak? Pakai. Kalau subjeknya he, she, it. Jadi kalau he dislikes, she hates, ada s-nya gitu. Tapi kalau kamu lebih gampang memahami yang doesn't sama do not nggak apa-apa. Tapi yang dislike dan hate juga benar. Tapi harus menyesuaikan mana yang pakai s dan mana yang enggak sesuai dengan subjeknya. Gitu ya untuk like and dislike. Berikutnya adalah kalimat interrogatif. Interrogatif itu kalimat tanya. Kalimat tanya, kamu tinggal tambahkan do or does di depan subjek. Do you like watching TV? Apakah kamu suka nonton TV? Pakainya do karena subjeknya you. Yang kedua adalah does your mother? Karena dia pakai subjeknya your mother, jadi pakainya does. Itu untuk menjawabnya kalau ditanya do you like watching TV, kamu kalau jawab iya berarti yes, I do. Tapi kalau negatif, no, I don't. Gitu. Ya. Bagaimana dengan kalimat nomor 2? Does your mother enjoy cooking? Berarti kalau mamanya suka masak, jawabannya yes, she does. Kalau enggak, no, she doesn't. Itu yang kalimat negatif menggunakan do or does. Nah, berikutnya adalah kalimat WH questions. WH questions digunakan untuk menjelaskan ada what, ada how often, ada where, dan ada why. Kalau kita nanyanya pakai what, berarti menanyakan lokasinya di mana. Kalau pakai how berarti seberapa sering. Kalau nanyain where berarti where artinya apa tuh? Di mana ya? Dan kalau why berarti menanyakan alasan. Oke. Okay? What apa yang sedang dilakukan? How often seberapa sering? Where do you usually swim? Berapa kali sering di mana kamu sering berenang dan why alasannya. Tapi WH question ini kayaknya jarang muncul. Cuma kamu perlu mengetahui kalau ditanya what, how often, sama where, dan why, kamu tahu jawabannya. Mungkin nanti dalam verbal evaluation ditanyakan, what do you like in your free time? Nanti kalau ditanyakan begitu kamu jawabnya, I like doing, atau misalnya dengerin musik ya jawabannya, I like listening to the music. Gitu. Atau misalnya, how often do you swim? Seberapa sering kamu berenang? Kalau ditanyain how often, jawabannya misalnya kamu berenangnya sekali seminggu. Berarti kamu jawabannya apa? Once a week, 2 kali seminggu. Twice a week, 3 kali seminggu. 3 times a week. Kalau setiap hari, every day. Itu untuk menjawab how often. Nah, untuk jawaban where do you usually swim, di mana? Kamu tinggal kasih tahu, I usually swim in the, di mana? Swimming pool, contohnya. And why do you hate cycling? Kenapa kamu benci bermain sepeda? Kasih tahu aja. Alasannya kenapa? Karena pernah jatuh. Gitu. When I was in my high school, SMA, I fell a lot. Saya sering jatuh when I cycling. Waktu saya sedang bermain sepeda. Misal itu contohnya. Jadi WH questions kemungkinan yang sudah sering terjadi adalah sering ditanyakan pada soal verbal. Waktu kamu ditanyakan what, how often, sama where, dan why, kamu harus bisa menjawabnya dengan tepat. Begitu ya untuk WH questions. Nah, dan perlu diingat kita menggunakan simple present tense untuk menceritakan apa yang kita suka dan apa yang tidak kita sukai di masa present. Karena kan present itu ceritanya sekarang. Jadi kalau ngomongin hobi pasti yang terjadi sekarang, bukan yang udah lampau, apa yang terjadi di masa depan. Gitu ya. Rumusnya adalah simple present tense. Oke. Ini untuk latihan like and dislike. Oke. Kamu screenshot saja. Ini harusnya menandakan kamu paham tidak kapan kamu pakai likes, kapan kamu pakai like, atau kapan kamu pakai dislike, dan kapan kamu pakai dislikes. S aja, penggunaan S dan
mana yang tidak pakai S. Kalau N berarti pakai S. Jadi semuanya di depan itu like, di belakang itu dislike. Cuma kapan pakai likes, kapan pakai dislike begitu. Nomor 2 saya bantu misalnya N likes karena subjeknya N berarti pakainya likes ice cream, but Shu dislikes it. Jadi pakai S keduanya. Cara mengerjakan begitu. Nanti kerjain sendiri ya. Kamu screenshot dulu, catat di buku, nanti saya tanya pertemuan berikutnya, atau enggak pas saya review, saya ulang, kamu ngerti enggak jawabannya, atau soal yang ditanyakan. Sama dengan ini untuk memberi pemahaman kamu tentang do or does. Do or does. Screenshot sendiri. Miss Nika mau langsung ngasih penugasan sama kamu. Nanti kamu ngantuk, saya ngomong terus, saya aja ngomong sendiri aja ngantuk. Nggak ada yang interaksi di kelas. Kalau ngomong di kelas kayaknya lebih enak. Ngeliat anak-anaknya semangat. Kalau ngeliat layar ngomong sendiri saya nggak semangat. Nah, untuk yang di layar ini adalah menceritakan tentang do or does. Jadi kamu paham kalau subjeknya Isabel, Nicole itu pakainya does. Tapi kalau subjeknya Ayu Dewi pakainya do. Pola membuat kalimat menanyakan dia suka apa. Does Isabel read a lot? Apakah Isabel suka membaca? Apakah Nicole suka memasak? Apakah mereka suka bermain games? Begitu ya. Oke, sekarang speaking. Ini yang akan kamu lakukan tugasnya. Kamu harus menginterview temanmu dan menggunakan pertanyaan yang ada di layar ini. What's your hobby? When do you usually do your hobby? Kapan? Apa hobimu misalnya? Saya di layar saya ini ada Elsa, Dwi Sapitri sama Hilal. Jadi Elsa nanya ke Hilal, what's your hobby Hilal? Gitu. Elsa nyatet, Hilal hobby is playing football. Nah, ditulis datanya. Terus yang kedua, when do you usually do your hobby Hilal? Kapan biasanya main hobi? Hilal usually play football in the afternoon. Gitu. Jadi kamu menginterview temanmu menggunakan 5 pertanyaan ini. Kemudian ditulis di kertas lembar hasil pertanyaannya. Namamu siapa, nama temanmu siapa, terus dikumpulin ke PJ. Nanti PJ yang kompilasi menjadi satu file PDF dan dikumpulin ke Miss Nike paling lambat nanti malam jam 9. Yang diinterview siapa? Teman sekelas, jangan teman yang lain. Jadi kalau teman sekelas, pilih aja temanmu siapa yang kira-kira sering kamu ajak ngobrol dan interview dia ke 5 pertanyaan ini. Ini gunanya untuk mengetahui apakah kamu bisa menulis kalimat bahasa Inggris dengan baik. Karena kan kamu belum diajarkan menyusun kalimat. Nah, sekarang dites dulu bisa nggak menyusun kalimat, nanti baru dibenarkan caranya. Menulis kalimat yang benar seperti apa. Screenshot ya pertanyaannya. 5, 4, 3, 2, 1. Oke, stop share screen saya sudah. Untuk penugasan, apakah paham menginterview temannya? Ada pertanyaan? Tidak ada pertanyaan? Siapa itu? Mau bertanya, Nak? Tidak? Oke, kalau tidak ada pertanyaan. Oh iya, Miss. Itu di kertas kan, Miss? Ya. Kalau mau di daun pisang juga boleh. Kalau bisa. Kok freeze kalian? Kenapa ini? Halo? Halo? Dah. Aduh, internet koneksi saya di kantor tidak bagus. Tadi pertanyaan udah terjawab belum? Siapa? Anissa? Dalilah? Iya, sudah, Miss. Saya jawabnya di daun pisang boleh. Iya. Kalau bisa daun pisang nggak apa-apa. Kalau enggak ya sudah di kertas. Nah, pertanyaan itu. Miss mau bertanya, Miss. Apa Resi, Reksa? Itu percakapannya direkam? Enggak, ditulis. Ditulis, Resi. Maaf, Miss. Resi Ya. nih. Ya, ada lagi pertanyaan? Dah, berarti paham ya. Waktu tinggal 6 menit ini gratisannya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan lagi, selamat mengerjakan tugas Anda. Jangan lupa nanti jam 9 malam ya.
Bukan hasilnya bukan dalam paragraf ya. Dalam kalimat nomor 1 jawabannya apa, nomor 2 jawabannya apa begitu. Bukan paragraf. Saya tutup perkuliahan hari ini dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you everyone for coming into my class. Thank you, Miss. Thank you, Thank Miss. Thank you, Miss. Sama-sama. Yes. Thank you, Miss. Izin keluar, Miss. Silakan.